103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya kita masuk di Inspirasi Dan Mandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Dan Mandiri. Nah, ini di DFM Mania setelah digelarnya PON ke-20 Papua 2021, Provinsi Papua juga menggelar Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 ya pada tahun yang sama. Nah, kegiatan pesta olahraga multi cabang terbesar nasional bagi atlet penyandang disabilitas itu sudah sukses dilaksanakan mulai dari 2 November sampai dengan 15 November yang lalu. Nah, DFM Mania mau tahu bagaimana Pemda DKI Jakarta dalam melakukan proses seleksi pembinaan dan juga persiapan untuk atlet penyandang disabilitas di event Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 kemarin. Untuk menjelaskan hal ini, alhamdulillah spesial banget nih, di studio sudah hadir bersama dengan kita ya. Ada Bapak Dr. Teddy Cahyono MPD, Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi DKI Jakarta. Langsung aja kita sapa ya. Pak Teddy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Gak usah ditanya sehat apa enggak ya Pak. Kalau olahraga pasti sehat mulu. Insya Allah. Amin. Pak Teddy, ini kita langsung nih, boleh nggak Pak diceritakan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, tugas Bapak sama tanggung jawab Bapak apa sih? Oke, selamat pagi para pendengar DFM 103,4 ya. Iya, betul banget. Yang mudah-mudahan juga semua sehat. Amin. Mengenai tugas pokok dan fungsi dari bidang pengembangan Dispora DKI Jakarta sesuai dengan SOTK nomor 276 tahun 2016, maka kami mempunyai tugas pokok dan fungsi itu yang pertama adalah pengembangan kegiatan olahraga, baik itu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun ini yang sedang kita bahas sekarang itu olahraga untuk para penyandang disabilitas. Oke. Salah Jadi satu ya, kegiatannya Pak, ya? juga tentunya lah dari mereka itu kita ikut sertakan dalam berbagai event, baik multi maupun single event. Dan itu pun tatarannya bisa dengan untuk tingkat nasional maupun internasional. Dan masih banyak kegiatan lain yang memang menjadi tupoksi kami. Mungkin sedikit kalau boleh saya sampaikan di sini, itu olahraga rekreasi, olahraga masyarakat, di mana dari mulai balita yang baru lahir sampai insya Allah nanti kita semua yang sampai akhir hayat itu kita olahragakan. Itu yang menjadi tanggung jawab di bidang pengembangan, jadi olahraga masyarakat. Contohnya apa sih Pak olahraga masyarakat? Misalnya kita bisa senam kebugaran bersama, aktivitas fisik yang ada di masyarakat, yang sifatnya adalah betul olahraga. Ini membantu mungkin yang harus kita sama-sama informasikan ke masyarakat bahwa olahraga itu memang khusus dan spesifik. Artinya kita harus melakukan olahraga secara teratur dan terukur. Itu yang mungkin menjadi sekali lagi domain kita untuk mengingatkan masyarakat DKI sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga bahwa masyarakat kita harus aktif berolahraga untuk kita meningkatkan kebugaran. Oke, Pak, kita langsung nih, gimana nih Pemda DKI Jakarta dalam menyiapkan para atlet pada Peparnas ke-16 kemarin? Ya, ini Peparnas tadi saya luruskan ya. Singkatnya bukan Paralimpiade, tapi Pekan Paralimpik. Pekan Paralimpik. Pekan Paralimpik Nasional. Peparnas singkatannya. Ya, sebenarnya artinya juga mirip-mirip. Cuman nyebutnya lebih enak kan, karena Paralimpiade, Paralimpik. Iya, lebih ini juga Pak, lebih simpel juga. Betul. Oke. Ya, pada dasarnya ini juga merupakan tugas yang mulia dan menantang. Karena kita DKI Jakarta dalam 2016 tadi sudah disebutkan bahwa Paralimpik atau Peparnas ini selalu berdempetan dengan PON. Nah, sekarang apapun eventnya di tingkat nasional, internasional, dunia sekalipun, kesetaraan dan persamaan hak itu yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi setelah Olimpiade pasti ada Paralimpik, setelah Asian Games pasti ada Asian Para Games, dan seterusnya sampai di tingkat PON juga ada Paralimpik Peparnas ini. Gitu. Ini lagi-lagi memang kita mendukung kesetaraan dan kesamaan hak antara teman-teman disable dengan kita yang able atau yang normal. Terkait dengan itu, DKI Jakarta langsung memang sudah terprogram kita berbuat yang terbaik Mbak nih. Karena apa? Sekali lagi ingin menaikkan peringkat. 2016 kita baru menduduki ranking 11 di Bandung dengan peralihan 15 medali emas, 5 perak dan 15 perunggu. Nah, ini 2016 kita
menantang betul, apalagi Pak Gubernur sudah sangat mendukung nih dengan pemberian hibah lewat NPC untuk peningkatan pembinaan teman-teman disabilitas khususnya menghadapi Peparnas ini. Dan alhamdulillah kita melakukan kerjasama, tentunya sekali lagi kolaborasi menjadi ini kita sama-sama dengan NPC, dengan stakeholder yang lain, termasuk saya kira teman-teman media waktu itu dengan TVRI kita sempat juga melakukan kerjasama untuk bagaimana mensosialisasikan. Dan saya kira terima kasih betul nih kepada 103,4 nih di FM dalam rangka itu. Persiapannya yang membedakan dengan para atlet yang apa sih bilangnya, dengan para atlet kita nggak mau bilang normal sama nggak normal ya Pak. Able dan disable istilahnya. Iya, able dan disable. Ini bedanya apa Pak Teddy? Pada dasarnya secara teori ini tuh untuk prestasi sama aja. Ya karena prestasi menurut ini bukan menurut Teddy nih, tapi menurut Bompa, bahwa untuk mencapai prestasi kita butuh atlet, kita butuh pelatih, kita butuh sarana prasarana, kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dukungan untuk peraih prestasi, juga butuh kompetisi. Jadi baik di able maupun disable sama intinya. Kita butuh atlet-atlet yang baik yang untuk kita bina menjadi peserta. Kita juga butuh pelatih yang betul-betul kompeten untuk bisa membangun kemampuan para atlet secara maksimal. Juga butuh sarana prasarana di situ, ada kompetisinya juga untuk mengukur tingkat kemajuan latihannya. Jadi intinya sama Mbak, antara yang able maupun disable ya. Dan kita di disable lebih khusus karena kan mereka memang teman-teman khusus gitu, punya kekhususan dengan disabilitasnya. Ada yang menggunakan wheelchair, sepatu roda, ada yang menggunakan kruk. Ada juga karena nih disable ini ada beberapa macam juga. Ada yang daksa secara fisik, ada yang mohon maaf rungu dan wicara, iya. Ada juga intelektual yang kita sebut dengan tunagrahita. Jadi ada tunagrahita, tunarungu dan wicara. Ada juga tunadaksa atau fisik. Nah itu yang ada di ketunaan sekarang ini gitu. Proses seleksi atlet penyandang disabel ini gimana nih? Ya justru itu tadi karena khususan tadi kita gerilya juga nih Mbak. Karena mohon maaf sekarang juga masih ada mungkin di antara kita keluarga yang sepertinya gitu ya, masih menyembunyikan ikut nih. Benar. Seperti kalau punya anak yang mohon maaf mungkin ada kekhususan, saya bukan kekurangan menurut saya. Ya saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita semua yang terbaik. Gitu. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang luar biasa. Dan itu terbukti. Ya beberapa atlet saya, contoh kemarin Fajar tuh peraih 3 medali emas renang netra Mbak. Suara dia bagus, renang. Wow. Dan dia meraih 3 medali emas. Wow. Luar biasa tuh. Dan itu baru pertama kali ikut Peparnas. Dan yang lebih membuat saya bangga dan juga takjub, dia punya kemampuan secara aktivitas fisiknya dengan renangnya, suaranya bagus, ngajinya bagus. Masya Allah. Ini tuh, Masya Allah. Memang dia punya kekurangan tadi netra. Ketemunya di mana ini? Nah ini dia nih. Ini merupakan salah satu hasil talent scouting lah istilah kerennya gitu ya, dari teman-teman NPC dengan Dinas Olahraga kita kolaborasi nyari ke panti-panti Mbak. Oke. Itu dia yang makanya jadi gerilya ya turun tidak mau gitu karena tadi masih keterbatasan. Jadi sekali lagi makanya terima kasih betul dengan 103,4 di FM ini untuk mudah-mudahan ada pendengar yang masih punya keluarganya yang masih belum diberikan aktivitas yang optimal gitu, karena mungkin ke netraannya atau ke tunarunguannya atau mungkin intelektualnya secara tunagrahita tadi ataupun daksa. Kalau daksa kan secara pemikiran normal gitu, tapi karena mungkin dia kecelakaan, accident atau bahkan mungkin ada juga teman-teman saudara kita mantan ini misalnya, atau bukan mantan bahkan masih aktif di tentara yang akibat perang mungkin dia sempat itu masuk juga sebagai kelompok disabel dari tunadaksa. Berarti ketika bergerilya nih Pak Teddy sama teman-teman gitu ya dari Dispora sambil melihat ya mereka punya kemampuan apa, udah dilihat berarti kayak misalnya Fajar gitu kan, oh kayaknya dia jago renang nih gitu kan, harus dilatih lagi nih gitu kan, bisa ditarik nih jadi atlet ya. Atau memang merem aja, sini Fajar, sini ikut gua sini gitu, apa gimana nih Pak? Ya itu lagi-lagi yang saya katakan sama sebenarnya prinsip dalam pembinaan olahraga baik itu able maupun disable. Ada
komponen-komponen biomotor yang kita jadikan sebagai identifikasi untuk oh ya seperti Mbak Ratu nih kira-kira punya bakat apa sih. Kita lihat dari struktur ototnya, dari cara dia berjalan, dari dia berdiri. Oh, itu bisa dilihat ya Pak Teddy ya? Paling nggak itu yang paling mudah tadi struktur ototnya kita pegang, dan kita juga dibantu oleh teman-teman dokter. Kita juga tidak bisa hanya menggunakan kasat mata saja, tapi kita juga ada kriteria yang memang dipunyai oleh teman-teman dokter secara struktur anatomi dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi nanti kita juga ada tes dan pengukuran, Mbak. Jadi setelah kita lihat ini punya bakat, kita tetap melakukan tes dan pengukuran. Dia ada di posisi mana sekarang dan kira-kira butuh program latihan apa nih. Pak Teddy, kemarin mengirim berapa atlet dari DKI Jakarta di Peparnas? Ya, untuk yang Peparnas ke-16 2021 di Papua ini kemarin DKI itu kontingannya sebesar 190 orang. Saya selaku ketua kontingen dibantu oleh official untuk mengurus dan membawa rombongan atlet kita yang berjumlah 97 atlet untuk 10 cabang olahraga. Artinya kita kemarin tidak mengikuti semuanya. Jadi ada 97 atlet, 48 pelatih, 41 official, dan ada 4 pendamping dari teman-teman atau dari saudara kita dari kepolisian, tepatnya dari Brimob. Karena memang kemarin diwajibkan ada edaran dari Kemendagri maupun dari Kapolri, setiap kontingen tuh membawa pendamping dari teman-teman kepolisian baru berjumlah 5 orang ya. Oke. Nah, ini setelah kemarin nih Paralimpik kemarin, para atlet ini kemudian diapain sekarang Pak Teddy? Boleh aku tanya nih, sekarang mereka ngapain nih? Iya, tentunya itu menjadi pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang pada dasarnya olahraga kan tidak boleh putus. Ya, harus kontinu, karena secara teori saya katakan olahraga itu minimal 3 kali seminggu. Karena secara teori sekali lagi dalam waktu 2 kali 24 jam kondisi akan kembali ke titik awal. Jadi misalnya Mbak Ratu olahraga nih, jogging, meningkat nih kemampuan kardiovaskularnya, katakanlah 1 poin itu. Tapi setelah 2 hari nggak dilakukan lagi, ya 0 lagi. Berarti salah dong kurikulum kita. Itu dia, itu yang kalau ngomong kan secara umum di kurikulum pendidikan kita juga perlu dioptimalkan. Cuma seminggu sekali anak-anak. Hanya seminggu sekali. Ini yang mudah-mudahan didengar juga nih sama para pengambil kebijakan. Terutama untuk Diknas gitu. Kalau boleh ya lewat 103 boleh. Ya, karena lagi-lagi tadi di Jepang sudah dilakukan, di Singapura dilakukan. Mereka everyday, walaupun cuma 30 menit sampai 1 jam. Karena kembali lagi nih sistem tubuhnya kalau misalnya lewat dari 3 hari ya. Iya, sehingga mudah-mudahan tadi Mbak Ratu ya sepakat ya, kita mengurangi obesitas dan hipertensi. Ini dia. Ini penyakit zaman now. Karena semenjak COVID ini hadir di Indonesia, ya berarti udah setahun lebih nih ya, Pak Teddy ya. Hampir 2 tahun. Anak-anak itu yang belajar daring dari rumah, online ya. Iya, ini hampir naik sekitar 10 sampai 15 kilo. Betul. Aku udah liatin semuanya 10 sampai 15 datanya ada ya gitu, itu betul. Nah, itu dia, itu kan menjadi tanggung jawab kami juga nih di Dispora nih untuk melakukan kayak itu. Tadi ditanya soal apa sih yang dilakukan untuk teman-teman disabilitas setelah Peparnas kan. Tapi pada prinsipnya sama, bahwa kita melakukan pembinaan sepanjang tahun, Mbak. Jadi Dispora itu mengalokasikan lewat hibahnya ke NPC, ke Soina, ke Porturin, dan juga Kormi. Ada satu sebenarnya yang di bawah kami juga itu ke Komite Olahraga Rekreasi, itu yang saya bilang tadi untuk masyarakat. Jadi kemarin dari kita capaian kita cukup baik, Mbak ya, di Peparnas. Kita sudah meningkat menjadi posisi 6 besar dengan raihan 20 medali emas, 32 perak dan 41 perunggu. Itu harus kita jaga betul agar tidak kembali ke yang seperti di Bandung. Kita hanya ranking 11 dengan 15 emas, 5 perak dan 15 perunggu. Nah, mudah-mudahan untuk 2024 nanti di Aceh dan Sumut, DKI bisa naik lagi nih, Mbak. Mohon doa restunya juga dari para pendengar 103 dan juga masyarakat DKI. Dan tentunya itu tidak hanya dengan santai-santai, tapi dari sekarang melalui bidang pengembangan di Dispora DKI Jakarta kita melakukan pembinaan sepanjang tahun. Jadi mereka ini tinggal di mes atau? No, tidak. Untuk sementara kita kembalikan ke mereka tetap di masing-masing, di rumah masing-masing. Namun kita setiap secara periodik ya ada jadwalnya di Ramangun, di Ragunan. Mereka datang nanti. Ya, minimal seminggu 3 kali mereka latihan, baik yang tadi yang teman-teman yang pakai wheelchair atau yang tunadaksa ataupun yang gerahita. Bahkan Soina selalu melakukan pertemuan rutin
Soina itu yang mengurusi tadi Mbak. Iya, iya. Yang tuna grahita. Grahita. Tuna intelektual lah. Karena memang IQ-nya di bawah 80 gitu. Oke. Ada nggak sih syaratnya gituin kan? Boleh nggak sih misalnya nih kita punya temen, kita juga kan punya nih ada DFM Mania yang beberapa disabilitas gituin kan. Wah nih kayaknya saya mau ikutan nih gituin kan. Boleh nggak sih datang atau ada syarat khususnya nggak sih Pak Teddy? Secara umum tidak ada syarat khusus. Silahkan hanya datang. Usia pun ya, karena sekali lagi kan tadi saya bilang sekarang olahraga dengan konsepnya LTAD Mbak itu long distance athlete development. Istilahnya dari mulai dalam kandungan pun sudah di ini. Kalau kita ngomong nanti sukses Olimpiade 2040 Indonesia, harus dari sekarang kita mulainya nih ngomong ini. Nah, artinya olahraga itu sebenarnya adalah dari mulai lahir sampai masuk liang lahat itu harus dilakukan ya? Dalam rangka tadi yang sudah usia sepuh juga agar tetap bugar, agar tetap sehat di usia tuanya tapi sehat gitu loh. Kan kita lihat Mbak contoh-contoh negara maju di Jepang, di Cina, mereka sepuh-sepuh udah di atas 70 tapi masih sehat, masih naik sepeda sendiri. Dan itu implikasinya banyak Mbak. Anggaran BPJS kita tidak tekor. Dan pemerintah juga tidak menanggung terlalu banyak lah untuk yang pengobatan seperti itu. Karena apa? Kita maintain betul. Itu saya bilang di dinas pun bahwa dinas pemuda dan olahraga juga merupakan dinas yang sangat penting, sama penting dengan dinas yang lain karena kita menjaga untuk orang bugar. Dan lagi-lagi implikasinya sangat banyak. Dana untuk kesehatan berkurang, terus rumah sakit juga tidak banyak terus didirikan. Kalau sudah masyarakat sehat, secara umumnya seperti itu kan Mbak. Nah, ini yang menurut saya mudah-mudahan menjadi persepsi kita bersama lah bahwa olahraga menjadi hal yang penting dan mudah-mudahan bisa menjadi lifestyle, bisa menjadi gaya hidup. Yang tadi tidak harus syarat apa-apa, datang saja di mana mau langsung ke stadion-stadion yang punyanya DKI atau yang ini ataupun ke panti-panti. Kita sekarang kerjasama Mbak, kemarin saya ketemu dengan dinas sosial untuk melakukan tadi roadshow lagi ke panti-panti untuk melihat nih kira-kira bakatnya apa aja sih. Nah tadi kan kita dari 12 cabur aja ada 2 cabur yang kita belum punya atletnya nih, maka kita tidak kirimkan gitu. Nah, mudah-mudahan cabang olahraga belum punya atlet. Kemarin itu sepak bola amputasi dan satu lagi angkat berat. Oke. Angkat berat, jadi beban hidup nggak bisa ya Pak? Itu dia. Mudah-mudahan olahraga mengurangi beban hidup dari hari-hari. Nah Pak Teddy nih, kita ngomongin lagi mengenai tadi kemarin Paralimpik nih. Setelah menjadi juara, apa bentuk apresiasi Pemda DKI bagi para atlet Paralimpik yang berprestasi? Apa mungkin nih mereka dapat kerjaan di lingkungan Pemda atau mungkin ada yang lain apresiasinya nih? Ya, yang pasti pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi yang sama dan equal dengan teman-teman yang able. Contoh untuk para medali emas perorangan kemarin mereka mendapati lomba lumayan gede, mungkin gaji saya setahun nggak dapat tuh 350 juta. Satu medali emas 350 juta dan bersih, tidak dipotong pajak. Itu memang kebijakan Pak Gubernur dengan jajarannya untuk betul-betul memberikan apresiasi kepada teman-teman able maupun disable khususnya gitu ya, untuk mereka bisa menikmati hasil jerih payahnya dengan prestasinya, mudah-mudahan bisa menjadikan bahan untuk investasi dan seterusnya. Ini juga diingatkan betul oleh Pak Gubernur, jangan langsung habis tuh. Namun di balik itu semua tadi apresiasi ini luar biasa menurut saya gitu loh Mbak. Zaman saya dulu atlet tahun 89 Mbak, cuma 250.000 bonusnya itu medali perunggu SEA Games. Sekarang 350 juta satu medali emas. Dan memang untuk yang pekerjaan tadi disinggung Mbak, ini mudah-mudahan didengar oleh teman-teman dari para pengambil kebijakan. Memang ada usulan dari teman-teman disable khususnya, Pak saya bisa enggak untuk jadi PNS. Dan memang sudah dimulai Mbak. Ya, khususnya di DKI ada persentase, saya lupa persentasenya, ada sekian persen untuk slotnya untuk teman-teman disable untuk bisa dharma baktikan di Pemprov DKI maupun di nasional juga ada, tapi memang untuk DKI sendiri ada, dan mungkin lebih ininya kepada semacam BUMD itu Mbak. Kalau PNS kan memang aturannya nasional, jadi DKI juga tidak bisa merubahnya gitu, karena itu aturan nasional. Oke, jadi ini memang benar-benar diperhatikan nih. Untuk event selanjutnya Pak Teddy nih, selanjutnya Pemda DKI ini bakal menyiapkan para atlet penyandang disabilitas untuk event olahraga apa? Ya, yang jelas seperti saya sampaikan tadi, program dari Dispora melalui bidang pengembangan adalah kita selalu membuat
program yaitu latihan sepanjang tahun, Mbak. Iya. Karena sekali lagi olahraga tuh tidak boleh berhenti. Ya event itu libur atau tidak libur, nggak ada tanggal merah seharusnya olahraga. Minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali, dan sekali lagi teratur dan terukur. Teratur itu tadi repetisinya 3 kali seminggu minimal, syukur-syukur bisa lebih. Dan terukur nih, kita harus hitungan denyut nadinya, gitu. Itu menjadi sangat penting, dan ini saya kira yang perlu edukasi buat masyarakat. Yang paling gampang mungkin Mbak Ratu, kita coba aja tiap hari biasakan untuk kita mengukur denyut nadi kita bangun tidur. Itu disebut nadi basal. Kalau orang yang sehat normal itu pasti 60 ke bawah tuh. 1 per menit. Per menit. 60 ke bawah. 60 ke bawah harusnya gitu. Tapi kalau yang mungkin dia kurang tidur atau dalam kondisi tidak sehat, demam, pasti akan lebih naik. Itu aja indikator paling bagus. Paling lebih tinggi. Kalau lebih rendah? Itu juga lebih bagus. Karena itu terlatih berarti gitu. Nah, makin rendah itu semakin baik. Karena apa? Berarti jantungnya itu besar dan dinding-dindingnya tebal. Artinya sekali jantung kan begini kurang lebih nih kalau boleh digambarkan. Itu dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki sudah teralir darah. Karena prinsip yang lagi mohon maaf nih Pak Dokter dan Bu Dokter kalau saya salah. Orang nggak sakit kalau semua pembuluh darahnya bisa teralir darah dengan baik. Saya yakin tidak. Oh, yang lindu-lindu pasti darahnya nggak lancar. Kan itu yang paling gampang. Itu kerja jantung itu yang paling penting. Dan itu bisa dibantu dengan latihan. Untuk membesarkan jantung, latihannya adalah continuous run, kegiatan-kegiatan yang sifatnya continuous. Dan untuk menebalkan dinding-dinding jantung itu dengan interval training. Ada ilmunya sendiri tuh Mbak kalau itu. Kita dikasih ilmu nih sama Pak Teddy nih, luar biasa. Nah, nih satu pertanyaan nyeleneh sih Pak Teddy, sebenarnya udah pertanyaan terakhir. Cuman aku pengen tahu karena dulu sendiri ya ketika aku SMA gitu kan, aku tuh sangat aktif, semua kegiatan aku ikutin, semua kegiatan olahraga gitu ya. Tapi ada masanya tuh jenuh. Nah, Pak Teddy gimana nih cara ngatasin ya kalau misalnya ada nggak sih, pasti pernah ngalamin ya atlet jenuh. Ini gimana cara Pak Teddy buat menghilangkan kejenuhan para atlet ini terutama? Oke, sebelum saya jawab secara umum, saya kalau boleh cerita pribadi. Boleh. Tahun 89 saya pelatnas SEA Games di Senayan. Dulu belum ada pelatnas Senayan nih Mbak. Oh iya. Itu masih lapangan. Konten kan di situ lah kita ngumpul dulu. Zamannya Mbak Yayu Basuki di tenis, Mas Icuk di bulu tangkis, kita akrab dulu. Nah itu mungkin salah satu yang memang untuk membuat tidak terlalu jenuh. Namun betul, siapapun saya kira pernah mengalami ini, Junian. Dulu bahkan saya waktu pelatnas setahun penuh loh Mbak. Bahkan puasa kita latihan seminggu sehari 2 kali, tetap pagi sore walaupun puasa gitu. Jenuh sekali. Saya tulis di dinding tebel-tebel apa yang kau cari Teddy. Nah artinya di kamar. Oke. Saya tiap tahu kenapa saingan dari 32 orang dipilih 16 orang nih Mbak. Untuk SEA Games 50%-nya. 50%-nya. Jadi tiap hari siapa besok dicoret, siapa yang pulang. Itu salah satu saya memotivasi diri. Jadi saya harus masuk nih, saya udah bolos kuliah, saya ninggalin orang tua karena TC di Senayan. Saya harus masuk nih sebagai kontingen Indonesia waktu itu. Nah, itu salah satu untuk memang tidak mudah. Nah, kaitan dengan diri pribadi saya. Jadi saya memotivasi secara intens. Makanya dari awal saya katakan untuk jadi atlet yang baik, yang paling penting dia punya motivasi dan punya passion di cabang itu. Iya, jiwanya dari situ. Bisa mau kejuaraan seperti itu. Walaupun manusiawi, kalau suatu ketika ada di satu titik atau momen yang kita lagi jenuh. Sekali lagi, kita mungkin isi dengan kegiatan yang lain. Jadi kalau kita hoki, saya dulu hoki ya, saya mungkin main bola atau main bulu tangkis yang sekedar sedikit cari refreshingnya atau saya renang dan sebagainya. Nah, itu dulu yang saya lakukan. Nah, kalau sekarang seperti Mbak Stella tanyakan, seperti ya kita selalu memotivasi mereka gitu bahwa ini adalah jalan Anda semua untuk meraih sukses. Dan sukses itu perlu perjuangan. Sukses itu tidak hanya didapat dengan oncang-oncang kaki kalau orang Jawa bilang manis, tapi memang perlu kerja keras, latihan. Karena ada satu rumus Mbak di atlet, tidak ada atlet yang terlatih. Tidak ada atlet yang terlatih, tapi adanya. Tapi yang ada adalah atlet yang selalu berlatih dan berlatih. Gitu. Karena tadi konsepnya tadi 2 kali 24 jam kondisi akan kembali ke awal lagi. Kalau atlet ada libur, dia nggak pernah mati. Iya. Gitu, badannya ya jadi menyesuaikan terus, bukan berkembang ya. Bukan berkembang, padahal selalu perlu improvement setiap hari, setiap saat. Karena badan kita memang perlu diberikan pembebanan secara bertahap. Kalau tadinya cuma jalan kaki 1 kilo aja nggak kuat. Kalau awal-awal mungkin udah nggak kuat, tapi kalau dilatih terus, ya bisa. Karena kita manusia adalah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sebenarnya. Atau mungkin Pak Teddy gini kan, kalau misalnya ada yang jenuh, atletnya gini,
pakai pecut gitu kan. Mau 1 miliar nggak? Itu nggak mau 1 miliar kata. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan kita bikin kayak tadi ya Pak ya, mudah-mudahan nih kita bisa silaturahmi terus ya Pak ya. Amin, amin. Yang Ya, paling untuk, penting itu. terima kasih juga buat semua tipsnya ini ya. Biar kita yang paling penting ingat ya, olahraga itu yang dibutuhkan supaya buat badan kita tuh sehat dulu. Itu ya sebenarnya ya Pak ya. Jangan nggak usah muluk-muluk lah gituin kan. Dan ingat ya, jadi nih terutama ya kan hari ini kita juga ngomongin mengenai disabilitas ya, buat penyandang disabilitas nggak usah berkecil hati. Ternyata nih Dispora ini punya sarana, punya prasarana yang bisa mendukung terutama untuk aktivitas mereka di bidang olahraga ya Pak ya. Boleh kalau bisa menjadi juga. Pak tadi. Ya, betul, di Dispora itu ada sudin-sudin, suku dinas di wilayah-wilayah, 5 wilayah kota termasuk Pulau Seribu. Silakan juga berhubungan teman-teman saya di sudin-sudin. Dan juga ada gelanggang-gelanggang olahraga, gelanggang-gelanggang remaja sekarang namanya, walaupun nanti akan dirubah jadi gelanggang pemuda gitu. Itu untuk aktivitas. Bisa baik ya, yang able maupun disable, semuanya gitu loh. Karena memang lagi-lagi itu disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk tadi aktivitas warganya, untuk kegiatan olahraga dan semua kecabangan olahraga, tidak ada diskriminasi, tidak ada ini. Silakan aja, mungkin walaupun sekarang sudah pakai e-booking, tapi saya kira masih bisa lah untuk melakukan komunikasi di mana teman-teman disable khususnya ya bisa menggunakan sarana-sarana yang ada, yang tersebar di Jakarta semuanya. Dan karena memang sekarang nih sudah menjadi peraturan pemerintah ya Pak ya, supaya prasarana ini juga ramah dengan penyandang disabilitas ya Pak ya. Betul, sekali sama lah dengan sarana transportasi dan sebagainya, bahwa di sarana-sarana olahraga DKI tadi mengakomodir teman-teman yang berkebutuhan tadi, sehingga akses masuknya, jalannya, termasuk kamar gantinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman disabel. Tuh kan luar biasa Pak Teddy. Terima kasih banyak Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sudah hadir di sini, sudah ngobrol bareng kita di sini ya. Sehat terus Pak. Amin. Salam buat teman-teman di Dispora ya Pak ya. Insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Mbak Stella belum bisa. Salam olahraga jamnya salam olahraga juga. Habis siapa apa? Nggak dikasih tahu. Nggak diajarin nih. Gimana sih emang? Ini atlet kaleng-kaleng nih. Harusnya kalau di Dispora itu ada 3 salam Mbak. Olahraga zaman jaya, karena kita tupoksinya kan selain olahraga ada pemuda. Kalau salam pemuda maju, tapi bukan karena perutnya maju. Kita sering ditandain tuh. Pemuda maju, perutnya doang yang maju kayak gitu. Terus salam pramuka, jamnya salam. Nah, itu tupoksi yang ada di kami. Salam olahraga jaya, salam pemuda maju, dan salam pramuka salam dengan angkat begini. Jaya gitu. Oke. Lu gimana sih atlet kaleng-kaleng emang? Kasih tahu, gak usah ditanya juga kan, lu tahu sendiri, gue kan atlet angkat beban hidup.